Kelangkaan garam memukul industri perikanan teri Bandar Lampung. Nelayan Lampung Timur memprotes perpanjangan operasi jaring cantrang. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Ancaman kebangkrutan industri ikan asin dan teri akibat kelangkaan garam menjadi sajian utama hari ini. Kapasitas produksi teri anjlok bersamaan menghilangnya garam dari pasaran. Laporan kami lengkapi dengan penolakan jaring cantrang di Lampung Timur. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, kelangkaan garam memukul industri perikanan teri Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Perajin terancam bangkrut karena harga garam melonjak 4 kali lipat. Kapasitas produksi teri langsung anjlok sampai 50%. Industri pengolahan ikan asin dan teri Pulau Pasaran Bandar Lampung terancam gulung tikar akibat kelangkaan garam selama sebulan terakhir. Perajin tidak mendapatkan pasokan garam sehingga produksi tersendat. Sejumlah distributor bersedia menyediakan garam, namun harganya meroket Rp250.000 per karung. Nilai ini 4 kali lipat harga normal. Setiap perajin membutuhkan rata-rata 5 karung garam per hari. Jumlah ini mencukupi produksi 1 ton ikan teri. Karena garam langka dan harga tidak terjangkau, kapasitas produksi langsung anjlok 50% menjadi 5 kuintal. Perajin tinggal menunggu bangkrut karena garam menghilang dari pasaran. Mereduksikan itu ya agak sulit gitu kalau nggak ada garam itu. Sedangkan kebutuhan pokok kita kan garam. Kalau kita nggak ada garam kita susah nanti ngolah ikannya. Kayak gitu. Nanti terasa banget dampaknya. Ya nggak terasa bener, malah parah mah iya kita. Biasanya 70.000 sekarang 250. Nyampe kesulitan bener kan kita. Turunannya sekitar 40-30. 40%-an. Iya, 40%. Kalau per hari berapa produksi, Pak? Produksinya per hari sekitar berapa ya? Kayak 80 per hari. Per hari produksi kita ikan berapa ton? Berapa ton ya, sekitar bangsa ya nggak tentu ya, orang pasin ada 1 ton lebih, ada 1 ton, ada sekarang yang berapa? 700, ada 7 kintal, ada yang 5 kintal ya. Sekarang berapa? Kalau sekarang lagi menurun ini, paling sekitar bangsa 2 kintal. Oh gitu. Atau 250 kilo. Produksi ikan asin dan teri membutuhkan kecukupan garam. Perajin tidak bisa mengurangi takaran karena mutu teri dan tingkat keasinan ikan bakal jatuh. Perajin mengharapkan pemerintah menjamin kestabilan pasokan dan harga garam. Stabilitas bahan produksi ini menjaga produksi teri tetap bersaing dengan negara lain. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Kita beralih ke topik lain. Balai Karantina Pertanian Bakauheni menyita ratusan kilogram daging celeng selundupan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan tujuan Tangerang, Banten. Petugas hampir terkelabui karena penyelundup mengangkut daging dengan minibus angkutan penumpang. Balai Karantina Pertanian dan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni mengagalkan penyelundupan daging celeng di Dermaga 3. Daging diangkut minibus dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tujuan Tangerang, Banten. Petugas mencurigai tampak keberatan meski tidak mengangkut penumpang. Supir juga gugup saat ditanyai muatan kendaraan. Pemeriksaan petugas menemukan 5 karung daging celeng. tebal juga Pak, angkat. Kau pegang kau angkat juga. Daging celeng memiliki banyak pangsa pasar.
terutama pedagang daging dan penjual bakso. Penyelundup mengaku sudah 2 kali mengedarkan daging di Tangerang dengan harga Rp50.000 per kilogram. Keuntungan cukup menggiurkan karena pembelian cuma Rp20.000. Tangerang. Tempat? Ya, tempat saya sendiri. Oh, tempat sendiri. Mau dipasarkan di pasaran atau di ini rumah-rumah? Di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Itu jualnya berapa per kilo biasanya? Sekitar 50 ribuan. 50 ribu. Kurang lebih. Belinya? Belinya 20 ribu lebih. 20 ribu, jualnya 50 sampai 60 ya? Ya, kurang lebih. Berapa jumlahnya itu? Berapa kilo semua? 400-an. Kepala Balai Karantina Pertanian Bakahuni Azhar menyatakan penyelundup sengaja menghindari pemeriksaan hingga lolos sampai dermaga. Pelaku tidak berkutik begitu petugas mengejar dan melakukan pemeriksaan kendaraan. Begitu mudahnya dia langsung ke dalam, maka itu kita langsung posisinya ke dermaga 3. Dermaga 3 kita dapati 1 unit minibus. Lebih kurang ini kalau sudah kita lihat begini ya lebih kurang ya 400 kiloan ke atas lah. Menurut pengakuan dari Metro ya, tapi itu pengakuan daripada si pemilik dari Metro, tapi bahan hewannya ini dikirim dari Kayu Agung. Dari Komering ini. Ya, dari Kayu Agung pun itu juga tidak dilengkapi dengan surat kesehatan. Balai Karantina Pertanian menyita daging celeng selundupan. Barang bukti hendak dimusnahkan karena berpotensi membusuk dan menyebarkan penyakit. Heri Pulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemerintah mengizinkan operasi jaring traul atau cantrang sampai akhir tahun 2017. Perpanjangan ini memicu konflik nelayan Bagan dan nelayan cantrang di Lampung Timur. Nelayan Bagan tetap menolak karena jaring cantrang merusak zona penangkapan nelayan tradisional. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperpanjang masa transisi penggunaan jaring cantrang dari Juni menjadi akhir Desember 2017. Keputusan ini memicu konflik nelayan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Nelayan tradisional tetap menolak operasi jaring cantrang karena merusak zona penangkapan ikan maupun ekosistem laut. Cantrang mestinya sudah diganti dengan alat tangkapan ramah lingkungan. Nelayan Bagan memprotes inkonsistensi pemerintah terhadap operasi jaring cantrang. Mereka mendesak penegak hukum menindak nelayan cantrang. Konflik bisa pecah jika cantrang tidak dihentikan. Kalau untuk nelayan kecil walaupun sampai sekarang nggak terima, tidak diterimakan dan tidak dioperasikan operasi lagi. Ya. Kalau mereka tetap melaut apa Pak? Kira-kira langkah dan ya langkahnya kalau memang aparat tidak bisa menenangkan antara dua belah nelayan ini, dua pihak nelayan ini, ya mungkin timbulnya akhirnya jadi ya anarkis. Ya kemungkinan juga anarkis karena sudah dapat informasi apabila nanti bisa melaut kembali, mungkin biar untuk menjadi contoh para bapak-bapak sekalian. Jaring cantrang menggerus seisi laut, baik ikan besar maupun jenis terkecil. Alat ini juga merusak karang, tempat ikan, dan biota laut. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Calon petahana Ridho Fikardo belum tentukan bakal calon wakil gubernur. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Ridho Fikardo sudah mendaftar ke PDIP sebagai bakal calon gubernur. PDIP kabarnya bersedia mengusung jika calon petahana mau berpasangan dengan kader PDIP. Peluang koalisi ini perlu pertimbangan dengan Bahtiar Basri. Pendaftaran Ridho Fikardo ke PDIP bakal mengubah peta pencalonan gubernur dan wakil gubernur Lampung. Calon Demokrat sebelumnya diprediksi sulit berkoalisi dengan kubu PDI Perjuangan.
Ridho Fikardo tidak mudah meminta rekomendasi pencalonan dari PDIP. Menurut kabar, partai berlambang banteng moncong putih bersedia mengusung jika Ridho Fikardo mau berpasangan dengan kader PDIP. Permintaan tidak serta-merta disanggupi. Ridho Fikardo perlu konsultasi dahulu dengan Bahtiar Basri. Pasangan petahana rencananya maju bersama lagi. Nah, terkait dengan wakil, tentunya semua itu dapat kita bicarakan sama-sama, dan hari ini, sampai dengan hari ini, saya belum menentukan secara pasti, belum menentukan secara final siapa yang menjadi wakil saya. Tetapi yang pasti adalah siapa yang akan menjadi wakil saya ke depan akan saya bicarakan dengan Pak Wagub hari ini, dengan Pak Bahtiar Basri hari ini. Nah, itu jadi pasti. Apakah nanti misalnya dengan teman-teman PDIP, salah satu teman-teman PDIP yang menjadi wakil gubernur saya ke depannya, pasti saya akan berbicara dengan beliau sebagai wagub saya hari ini. Dan Ridho Fikardo berusaha menggalang poros koalisi Demokrat, PAN, P3, Hanura, dan PDIP. Koalisi ini memungkinkan melawan kubu PKS, Gerindra, Nasdem, dan Golkar. Pengamat menganggap koalisi masih cair dan berubah sewaktu-waktu. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Lampung Selatan mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan di Kecamatan Candipuro. Deklarasi ini terbantu oleh swasembada WC atas bantuan organisasi nirlaba Belanda SNV. Warga kini sudah memiliki jamban sehat. Kecamatan Tanjung Sari. Lampung Selatan mencapai swasembada WC berkat kerjasama masyarakat, organisasi nirlaba Belanda SNV, serta pemerintah. Swasembada ini mendukung program sanitasi total berbasis masyarakat melalui pembuatan jamban sehat. Warga 22 desa Kecamatan Candipuro dan Tanjung Sari bergotong-gotong membangun 14.000 jamban sehat. Ketersediaan sarana ini otomatis menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan ingin memproduksi WC atau jamban sehat secara massal. Produksi ini memanfaatkan tenaga rekrutan program sanitasi total berbasis masyarakat. Anak-anak yang sudah lama belajar, STBM istilahnya itu ya, nanti kita akan rekrut tidak hanya nguap begitu saja, ya, dan tidak butuh modal yang terlalu besar. Gampang, nggak ada permasalahan. Yang penting mereka mau bekerja. Kita bisa buat produk ini secara massal. Mungkin harga bisa lebih ditekan, kalaupun tidak ditekan harganya, sehingga nanti ada profit untuk di situ. Jadi mereka yang sekarang ini kerja sukarela, satu waktu nanti bisa menikmati dari kesukarelaan mereka ini, mendapatkan keuntungan karena menjadi mass product, itu harapan saya. Sanitasi total berbasis masyarakat STMB mengajak masyarakat berperilaku hidup sehat, termasuk mengkampanyekan jamban sehat dan menghentikan buang air besar sembarangan. Kampanye ini melibatkan semua unsur. Yang di secara reportnya 60% masyarakat mempunyai akses sanitasi salah. Tapi setelah terakhir ini ternyata 80% nggak mempunyai akses. Nah, kenapa itu terjadi? Akhirnya terjadi 14.000 jamban sehat terbangun. Prosesnya apa? Kita menyadarkan hati. Kita menyadarkan hati semua pihak, tidak hanya masyarakat targetnya, tetapi bagaimana peran-peran pemerintah, kecamatan, kabupaten, desa, bahkan sampai level RT. Kampanye sanitasi total berbasis masyarakat mengingatkan dampak sanitasi buruk menimbulkan penyakit seperti diare, kolera, cacingan, dan penyakit kulit. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Nasib pencalonan Herman HN dalam Pilgub 2018 tergantung PDI Perjuangan. Ikut informasinya sesaat lagi. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.